Saudaraku, seperti Pak Suwandi tadi berkata, saya pendeta untuk melayani orang sakit. Sebetulnya saya adalah seorang musisi, saudaraku. Saya pemusik sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya seorang worship leader. Ya. Pada waktu saya dipanggil Tuhan karena saya bisa mimpin pujian, bisa main musik. Awal pelayanan saya. Ya. Saya ingat saudaraku waktu itu tahun 92, tanggal 26 Desember saya ada di Batam. Ya. Seorang nabi menubuatkan saya kalau saya akan diutus ke sebuah pulau yang sunyi. Ya. Saya tidak tahu pulau yang sunyi itu apa, saudaraku. Tapi ternyata saya ada di Batam. Ya. Saya tinggal di Bandung, saudaraku. Ya, dan saya harus meninggalkan keluarga saya melayani di sana. Saudaraku, 10 tahun saya ada di Batam, saya melayani Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ya, saya ingat saudaraku, pada waktu pertama-tama kita melayani, ya saya mimpin pujian, pemusik 4, pengkhotbah 1, yang datang cuma 1 orang, saudaraku. Cobaan ya. Wah, saudaraku waktu itu. Tapi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Sekarang di Batam, saudaraku, gereja bertumbuh. Ya, banyak gereja bertumbuh di Batam, saudaraku. Dan saudaraku, Singapura boleh berdiri karena ada orang-orang berdoa di Batam. Amin. Saya ingat, saudaraku, kita berdoa di bukit, saudaraku, dan kita mengangkat tangan, kita memberkati Singapura. Dan tahun 93-94, saudaraku, persekutuan dimulai. Ya, Pak Niko, saudaraku, setiap bulan datang, ya, membawa speaker, membawa pemusik, saudaraku, dan melayani. Tahun 95, saudaraku, gereja kita berdiri di sana dan sampai hari ini. Dan saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan mau, saudaraku, kita pun mendoakan untuk orang-orang sakit. Amin. Nah, di Singapura, saudaraku, banyak orang-orang Indonesia berobat ke Singapura. Dan memang, saudaraku, saya seringkali berdoa untuk mereka. Ya, saya kemarin bersaksi, saudaraku, saya kadang-kadang takut juga, saudaraku, karena beberapa yang didoakan bukan sembuh tapi meninggal, saudaraku. Tapi saudaraku, saya percaya bukan meninggal karena tapi mereka meninggal masuk surga. Amin. Nah, saya ingat, saudaraku, 2 minggu lalu, saudaraku, ada seorang ibu. Dia adalah penyembah berhala, saudaraku. Ya. Nah, waktu itu, saudaraku, dia diterbangkan dari Jakarta ke Singapura dalam keadaan yang sangat gawat, saudaraku. Ya. Dia kena kanker sudah stadium 4 dan kanker ini sudah menyebar kemana-mana, saudaraku. Waktu itu, saudaraku, dia di ICU dan Tuhan, dokter sudah angkat tangan, saudaraku. Saya datang ke sana, saudaraku, dan saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, saudaraku, saya membisikkan di telinganya, saudaraku. Saya berkata, Bu, percaya Yesus. Bu, percaya Yesus. Bu, buka hati untuk Yesus. Walaupun, saudaraku, dia tidak sadar, tapi saya percaya rohnya mendengar. Saya beritakan Injil, saudaraku, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kalau engkau memiliki Yesus, engkau memiliki hidup. Amen. Kalau engkau memiliki Yesus, engkau akan disembuhkan. Amin. Ya. Saudaraku, singkat cerita, saudaraku, 5 hari ibu ini sadar, saudaraku. Nah, saudaraku, akhirnya saya datang lagi, saudaraku. Kita kuatkan imannya, saudaraku. Ya. Kalau ibu percaya pada Tuhan Yesus, tidak sia-sia. Amen. Kalau ibu memiliki Yesus, ibu memiliki kerajaan surga. Amen. Ibu mati masuk surga, saudaraku. Amin. Ya. Saudaraku, singkat cerita, 2 minggu, saudaraku, dia bertahan. Tiba-tiba, saudaraku, Jumat malam, saudaraku, ya, anaknya telepon saya berkata bahwa ibunya pendarahan, saudaraku. Dan saudaraku, Sabtu kira-kira siang, saudaraku, dia dipanggil oleh Tuhan. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Coba katakan sebelah kiri, sebelah kanan. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Saudaraku, kalau kita memandang ini, 1 jiwa berharga di mata Tuhan, kita tidak akan membiarkan 1 jiwa itu tidak selamat. Amin. 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 Saudaraku, selagi ada kesempatan dan waktu, mari kita memberitakan ini. Amin. 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 Nah, satu kali, saudaraku, waktu saya akan berdoa untuk orang sakit, ya, saya dapat di kamar ini, nomor ini, namanya si ini. Nah, pada waktu saya berjalan, saudaraku, untuk menuju ke tempat itu, tiba-tiba saya melewati satu kamar
Dan di situ saudaraku ada orang yang sakit sedang sangat menderita dan keluarganya sedang berkumpul. Nah waktu itu saudaraku Tuhan ngomong gini, kamu masuk dulu ke tempat itu, jangan ke sana dulu. Saudaraku waktu itu saya tawar menawar dengan Tuhan. Tuhan, saya harus menuju ke tempat itu Tuhan. Kenapa saya harus ke tempat itu? Tapi Tuhan ngomong, kamu masuk ke tempat itu, kamu bersaksi tentang Tuhan. Saudaraku, saya melupakan perkataan Tuhan hari itu dan saya menuju ke tempat yang saya akan tuju. Akhirnya saya berdoa untuk orang yang minta dikunjungi dan saya doakan mereka. Selesai berdoa, saudaraku, saya pamitan. Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu saya melewati tempat itu, saudaraku, orang itu sudah meninggal, saudaraku. Saudaraku, waktu itu Tuhan berbicara, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau seandainya kamu masuk ke tempat itu, kamu berkata Yesus adalah Tuhan, orang itu mati, masuk surga. Saudaraku, dari situ saya belajar bagaimana kita harus siap sedia untuk memberitakan. Amin. Amin. Seperti firman Tuhan berkata saudaraku di Timotius, siap sedia, baik tidak baik waktunya. Amin. Beritakan itu. Amin. 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 Saudaraku, biar kita memiliki hati seperti ini. Amin. Amin. Kalau kita memiliki hati seperti ini, saudaraku, kita tidak akan membiarkan orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saudaraku, Yesus memberitakan Injil, saudaraku. Berita Injil adalah perintah agung Tuhan Yesus. Dikatakan saudaraku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, saya selalu membaptis orang-orang, saudaraku, dan saya bersyukur, saudaraku. Pada waktu saya membaptis orang, saudaraku, ada sesuatu yang dahsyat terjadi, saudaraku. Amin. Amin. Dan dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, biarlah gereja Tuhan bangkit. Amin. Melakukan amanat agung, perintah agung Tuhan Yesus, yaitu bersaksi, memberitakan Injil. Amin. Amin. Saya percaya kalau di tempat ini, saudaraku, setiap kita memiliki hati seperti Yesus, maka saya percaya, saudaraku, jiwa-jiwa akan diselamatkan. Amin. Jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Mereka akan datang ke tempat ini. Mereka memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Nah, saudaraku, yang pertama, berita Injil adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kalau ini perintah daripada Tuhan Yesus, saudaraku, kita harus melakukannya. Amin. Barang siapa mengasihi aku, dikatakan, dia akan melakukan perintah-perintahnya. Coba siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya. Dengan pujian ini sama-sama. Di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
ke-15. Roma pasal 10. Memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ada banyak kabar buruk di dunia ini, saudaraku. Ada banyak kabar yang tidak enak didengar, saudaraku. Ada gosip di mana-mana, saudaraku. Ada kabar yang menakutkan. Tetapi berita Injil adalah memberitakan kabar baik. Coba katakan bersama saya, kabar baik. Kabar baik. Amin, saudaraku. Amin. Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Ya, mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 15. 1, 2, 3. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Saudaraku, memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik. Amin. Amin. Kabar baik tentang Yesus adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dikatakan saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki Yesus. Amin. Saudaraku, dunia perlu kabar baik. Amin. Amin. Kabar baik yaitu Yesus telah mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita. Itu Amin. Saudaraku, Paulus berkata, aku tidak malu memberitakan Injil. Amin. Aku tidak malu bersaksi bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, kenapa kita harus malu? Amin. Amin. Kenapa kita harus malu bersaksi bagi Tuhan? Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita adalah imamat rajani. Amin. Saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Kita adalah imamat rajani untuk pergi memberitakan Injil. Saudaraku, biarlah kita memberitakan kabar baik. Amin. Amin. Kalau ada kabar baik, maka saya percaya yang buruk akan hilang. Amin. Kalau ada kabar baik, gosip akan hilang. Amin. Amin. Kalau ada kabar baik, ketakutan akan hilang. Amin. Amin. Biarlah kabar baik ini, kita beritakan. Di sini katakan, bagaimana mereka yang mereka berbicara mengenai orang-orang, jiwa-jiwa, bangsa-bangsa, suku, kaum dan bahasa. Saudaraku, berita Injil bukan hanya mencakup satu tempat. Berita Injil itu adalah luas. Amin. Dikatakan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Berita Injil saudaraku berbicara sesuatu yang universal. Saudaraku, berbicara mengenai orang, ya, berbicara mengenai jiwa, ya, berbicara mengenai bangsa, ya, berbicara mengenai suku, kaum dan bahasa. Dikatakan semua kaum dan bahasa akan menyembah kepada Tuhan, Amen. Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dikatakan mereka dapat berseru, ya, jika mereka tidak percaya, ya? Bagaimana mereka bisa percaya, ya, kalau mereka tidak mendengar tentang Yesus? Saudaraku, mungkin masih ada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus, saudaraku, ya. Tapi saya percaya, saudaraku, Injil sudah hampir diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, makanya saudaraku, kita adalah utusan-utusan Tuhan. Amin. Kita duta besarnya Allah. Amin. Di sini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di kedutaan. Amin. Tapi kita adalah duta besarnya Allah. Amin. Artinya, saudaraku, tugas kita adalah memberitakan Injil. Amin. Memberikan kabar baik, Amen. Membawa kabar sukacita. Amin. Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudaraku, siapa yang rindu untuk diutus memberitakan Injil? Katakan. Amin. Wah, tidak semua. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang yang siap diutus Amin. memberitakan Injil. Amin. Amin. Saudaraku, saya percaya